Kenapa kamu lakukan ini? Kamu sudah menghancurkan keluarga kita. Cukup, Pak. Tolong jangan teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai kisah ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Semoga setiap sentuhan jari kalian menjadi amal jariah yang membawa kita bersama ke dalam surga Allah yang abadi. Amin ya robbal alamin. Kisah yang akan kita dengar hari ini adalah tentang sebuah perjalanan iman yang penuh ujian, tentang keteguhan hati seorang perempuan Dayak yang memilih jalan Allah, meskipun jalan itu membawanya pada perpisahan yang menyakitkan dengan keluarga tercinta. Ini adalah kisah tentang pengorbanan, kesabaran, dan kekuatan takdir ilahi yang seringkali melampaui pemahaman kita. Di pedalaman Kalimantan, di tengah hijaunya rimba dan derasnya aliran sungai, hiduplah seorang gadis Dayak bernama Melati. Nama yang indah, seseindah senyumnya, seseharum bunga yang mekar di tanah leluhurnya. Melati dibesarkan dalam keluarga yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat dan kepercayaan nenek moyang mereka. Sejak kecil, ia diajarkan tentang roh-roh penjaga hutan, tentang persembahan kepada alam, dan segala ritual yang telah diwariskan turun-temurun. Ia mencintai keluarganya, ia menghormati tradisinya, dan ia adalah anak yang patuh. Namun, di balik kepatuhannya, ada secercah rasa ingin tahu yang tak pernah padam dalam diri Melati. Ia sering merenung, memandang langit luas di malam hari, bertanya-tanya tentang pencipta alam semesta ini. Di desanya, ia mulai melihat kehadiran orang-orang yang berbeda. Mereka adalah pendatang, para perantau yang membawa serta ajaran baru, ajaran Islam. Awalnya, Melati hanya mengamati. Ia melihat bagaimana mereka beribadah, mendengar lantunan azan yang memecah kesunyian desa, dan merasakan aura kedamaian yang terpancar dari wajah mereka. Perlahan, rasa ingin tahu itu tumbuh menjadi ketertarikan. Suatu hari, ia memberanikan diri mendekati seorang ibu muslimah yang berjualan di pasar desa. Ibu itu bernama Fatimah. Dari Fatimahlah Melati mulai mengenal Islam. Ia belajar tentang tauhid, tentang keesaan Allah, tentang Nabi Muhammad SAW, tentang sholat, puasa, dan makna hidup yang lebih dalam. Setiap kata yang diucapkan Fatimah terasa menenangkan jiwanya, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini bersarang di benaknya. Hatinya bergetar, jiwanya tercerahkan. Semakin lama Melati belajar, semakin yakinlah ia bahwa Islam adalah kebenaran yang selama ini ia cari. Ia merasa seperti menemukan rumah spiritualnya. Namun, keputusan besar ini tidaklah mudah. Ia tahu betul konsekuensinya. Keluarga Dayaknya sangat kuat memegang teguh kepercayaan nenek moyang. Meninggalkan keyakinan itu sama saja dengan mengkhianati seluruh garis keturunan, menodai kehormatan keluarga. Hati Melati berkecamuk hebat. Di satu sisi, ada panggilannya kepada Allah yang semakin kuat. Namun di sisi lain, ada rasa cinta dan takut kehilangan keluarganya. Setelah melewati pergolakan batin yang panjang, yang diiringi dengan doa-doa tulus kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya Melati memutuskan untuk memeluk Islam. Dengan hati berdebar, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat, disaksikan oleh Fatimah dan beberapa saudara muslim lainnya. Pada saat itu, ia merasa ringan, seperti beban berat terangkat dari pundaknya. Ia merasa damai, namun juga sadar bahwa babak baru dalam hidupnya akan segera dimulai. Sebuah babak yang penuh dengan ujian. Kabar tentang Melati yang masuk Islam akhirnya sampai ke telinga kedua orang tuanya. Reaksi mereka jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan. Ayahnya murka, ibunya menangis histeris, merasa dikhianati dan dipermalukan. Di mata mereka, Melati telah mencoreng nama baik keluarga, meninggalkan jalan leluhur, dan memilih keyakinan asing. Mereka tidak bisa menerima. Mereka merasa anak perempuan mereka telah direbut oleh ajaran yang tidak mereka pahami. Dengan suara bergetar dan tatapan penuh kepedihan, ayahnya menyatakan bahwa Melati bukan lagi bagian dari keluarga mereka. Ia diminta pergi, meninggalkan rumah yang selama ini menjadi tempatnya bernaung, meninggalkan desa yang menjadi saksi bisu masa kecilnya. Kata-kata itu menusuk jantung Melati seperti belati tajam. Ia terisak, memohon,
mencoba menjelaskan. Namun hati kedua orang tuanya telah tertutup oleh kemarahan dan kekecewaan yang mendalam. Dalam kepedihan yang tak terhingga, Melati melangkahkan kakinya keluar dari rumah. Ia membawa serta air mata, hati yang hancur, namun juga sebuah keyakinan yang tak tergoyahkan di dalam dadanya. Ia pergi tanpa arah yang pasti, hanya berbekal sedikit pakaian dan iman yang kini menjadi satu-satunya pegangan hidupnya. Malam itu, di bawah langit Kalimantan yang bertabur bintang, ia merasakan kesepian yang paling mendalam. Namun ia juga merasakan kehadiran Allah yang begitu dekat, memeluknya dalam duka. Melati akhirnya tiba di sebuah kota kecil, jauh dari desanya. Ia memulai hidup baru dari nol. Dengan bantuan saudara-saudara muslim yang ia temui, ia mendapatkan tempat tinggal sederhana dan pekerjaan serabutan. Hidupnya tidak mudah, setiap hari adalah perjuangan. Ia merindukan orang tuanya, merindukan kehangatan keluarga, merindukan bau tanah kelahirannya. Air mata seringkali menjadi teman setianya di malam hari. Namun, setiap kali air mata itu jatuh, ia segera beristighfar dan mengingat firman Allah, "Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah." Dalam kesendiriannya, Melati semakin mendekatkan diri kepada Allah. Salat menjadi penguat jiwanya. Al-Quran menjadi penuntun hatinya. Ia belajar agama dengan lebih giat, menghafal ayat-ayat suci, dan memahami setiap maknanya. Ia sadar bahwa apa yang ia alami adalah bagian dari takdir, sebuah ujian untuk menguji seberapa besar cintanya kepada Allah. Dan ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap teguh, untuk tidak pernah menyesali pilihannya. Tahun-tahun berlalu, Melati tumbuh menjadi perempuan muslimah yang solihah dan berkarakter mulia. Ia bekerja keras, menabung, dan terus mengembangkan diri. Ia tidak pernah lupa mendoakan kedua orang tuanya, memohon agar Allah melapangkan hati mereka, membukakan pintu hidayah bagi mereka. Ia tahu, cinta seorang anak kepada orang tua tidak akan pernah lekang. Meskipun ada dinding keyakinan yang memisahkan, ia pun aktif dalam kegiatan sosial di komunitas muslim, membantu sesama, dan menebarkan kebaikan. Ia ingin membuktikan bahwa Islam adalah agama rahmat, agama yang mengajarkan kasih sayang, bukan perpecahan. Akhirnya, takdir Allah pun bekerja dengan cara yang tak terduga. Sebuah wabah penyakit menyerang desa asal Melati. Penyakit itu menyebar cepat, dan banyak penduduk desa yang jatuh sakit, termasuk kedua orang tua Melati. Dalam kondisi kritis, mereka membutuhkan pertolongan medis segera yang sulit dijangkau di desa terpencil itu. Melati, yang kini memiliki sedikit kemampuan dan jaringan di kota, mendengar kabar tersebut dari kerabat jauh yang diam-diam menghubunginya. Tanpa berpikir panjang, meskipun ada bayangan penolakan dan pengucilan yang menyakitkan, Melati kembali ke desanya. Ia membawa serta obat-obatan, tenaga medis sukarela dari komunitasnya, dan bekal lain yang dibutuhkan. Ia datang bukan sebagai anak yang dikucilkan, melainkan sebagai seorang penolong yang tulus. Dan Jentenggen, lembutnya, ia merawat orang tuanya, menyeka keringat mereka, memberikan obat, dan mendoakan kesembuhan mereka tanpa henti. Melihat ketulusan hati Melati, pengabdiannya yang tanpa pamrih, dan akhlak mulianya, hati kedua orang tuanya perlahan-lahan mulai luluh. Mereka melihat cahaya Islam dalam diri putri mereka, bukan lagi sebagai ancaman, melainkan sebagai sumber kasih sayang dan kekuatan. Mereka melihat bahwa meskipun Melati telah memeluk keyakinan yang berbeda, ia tidak pernah berhenti mencintai mereka. Justru, ajaran Islam yang ia peluklah yang mengajarkannya untuk berbakti kepada orang tua, apapun kondisi dan keyakinan mereka. Wabah itu akhirnya mereda, dan kedua orang tua Melati perlahan pulih. Di sebuah sore yang tenang, di teras rumah mereka, sang ayah memegang tangan Melati. Air mata menetes dari sudut matanya yang sudah keriput. "Nak," katanya terbata-bata, "maafkan ayah dan ibu, kami salah telah mengusirmu. Kami melihat kebaikan Islam dalam dirimu, kami melihat cahayanya." Ibunya memeluk Melati erat, tangisan haru pecah di antara mereka, tangisan yang membasuh luka-luka masa lalu. Ini bukan akhir dari semua perbedaan, tetapi ini adalah awal dari sebuah pemahaman, sebuah jembatan yang dibangun di atas dasar kasih sayang.
dan pengampunan. Orang tua Melati memang belum memeluk Islam, tetapi mereka telah menerima Melati kembali sebagai putri mereka. Dengan segala keyakinan yang ia anut, mereka melihat bagaimana Islam telah menjadikan putri mereka pribadi yang lebih baik, lebih sabar, lebih penyayang, dan lebih berguna bagi sesama. Saudaraku yang dirahmati Allah, kisah Melati adalah pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya, bahwa keteguhan iman akan membuahkan hasil, dan bahwa cinta, kasih sayang, serta akhlak mulia adalah dakwah terbaik yang mampu meluluhkan hati yang paling keras sekalipun. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita untuk selalu istiqomah di jalan Allah, untuk selalu berbakti kepada orang tua, dan untuk tidak pernah menyerah pada ujian hidup. Amin ya Rabbal Alamin.